Halo semua, saat ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan paragraph tool dan mengatur teks dengan paragraph tools. Paragraph tools ini dapat diakses dari toolbar sebelah kanan ini dengan simbol P terbalik, itu paragraf, tepat di bawah simbol karakter. Ada banyak elemen yang dapat dipelajari dalam mengatur paragraf. Yang pertama adalah formatting. Untuk formatting paragraf dapat dilakukan dengan horizontal atau vertikal. Nah, cara mengaturnya yaitu dengan pertama kita harus membuat teks terlebih dahulu tentunya. Cara membuat teks pasti sudah pada tahu ya. Klik tombol T pada toolbar sebelah kiri. Nah, lalu klik dan hold. Terlihat ada dua jenis type tool. Dua jenis cara formatting, yaitu yang pertama horizontal type tool dan vertical type tool. Yang pertama kita akan mencoba membuat paragraf horizontal. Klik dan hold, lalu tulis kalimat yang diinginkan. Ini kita perbesar tulisannya ya. Dari horizontal type tool, lihat silakan paragraf yang horizontal, yaitu sudah. Lalu kita akan mencoba formatting dengan vertical type tool. Sama caranya, klik dan hold, nah, terbentuk bounding box, lalu kita akan menulis tulisan yang diinginkan. Perkecil tulisannya ya. Lalu kita akan belajar mengenai alignment untuk paragraf. Nah, jadi alignment dapat dilakukan pada paragraf horizontal maupun vertikal. Yang pertama kita akan melakukan alignment untuk paragraf horizontal. Untuk align dapat dilakukan dengan tiga simbol ini. Yang pertama adalah boxnya. Pertama kita akan alignment left align text. Left align text ini akan mengalign tulisan ke kiri. Semua tulisan akan memojok ke kiri. Lalu kita dapat melakukan center text. Center text ini akan mengalign tulisan ke tengah. Dan right align text. Right align text akan menyebabkan tulisan pada paragraf teralign ke kanan, sama seperti dalam tersebut. Lalu untuk vertikal juga dapat dilakukan alignment, walaupun agak berbeda. Yang pertama adalah top align text. Top align text akan menyebabkan tulisan teralign ke atas. Center text, tulisan teralign ke tengah, dan bottom align text, tulisan akan teralign ke bawah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan justification untuk paragraph type. Jadi justification dapat dilakukan untuk paragraf horizontal maupun vertikal. Yang pertama kita akan belajar untuk mengatur justifikasi pada paragraf horizontal. Justifikasi ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah justify last left. Jenis ini akan menjustifikasi seluruh baris kecuali untuk baris akhir yang akan teralign ke kiri. Lalu justify last center. Ini akan menjustify seluruh baris kecuali untuk baris akhir yang akan teralign ke tengah. Lalu terdapat justify last right. Ini akan menjustifikasi seluruh baris kecuali baris akhir yang akan teralign ke kanan dan
justify all. Justify ini akan menjustify seluruh baris tanpa terkecuali dan akan menjustify secara paksa baris akhir. Selanjutnya kita akan belajar cara mengatur indentation dari suatu paragraf. Indentation sendiri merupakan jumlah spasi antara tulisan dengan bounding box yang mengelilingi tulisan tersebut. Indentation sendiri hanya dapat mempengaruhi paragraf. Cara mengaturnya yaitu pertama pilih teks yang akan kita atur indentasinya. Lalu pada panel paragraf terlihat 3 simbol ini. Simbol ini merupakan indentasi. Yang pertama adalah indent left margin, lalu ini adalah indent right margin, dan yang terakhir adalah indent first line. Indent left margin ini akan untuk indent dari pojok kiri paragraf. Misalnya kita atur ini menjadi 10. Nah, maka terdapat jarak sebanyak 10 poin dari sebelah kiri bounding box. Nah, semakin besar angka yang kita masukkan akan semakin banyak juga jarak antara bounding box sebelah kiri dengan paragraf. Untuk cara cepatnya seperti yang pernah saya beritahu pada video karakter, klik pada simbol lalu drag ke kanan untuk memperbesar jarak, dan klik lalu drag ke kiri untuk memperkecil jarak. Ini juga berlaku untuk indent right margin. Indent right margin ini akan mengatur indent dari pojok kanan paragraf. Semakin tinggi, terlihat terbentuk jarak antara bounding box sebelah kanan dengan pojok paragraf sebelah kanan. Semakin kecil, maka karena ini sudah masuk di angka negatif, maka tulisan akan keluar dari bounding box sebelah kanan. Lalu yang terakhir adalah indent first line. Ini adalah indent untuk baris pertama tulisan pada paragraf. Biasanya ini digunakan untuk mengatur paragraf, baris pertama paragraf yang menjorok. Nah, lihat ini hanya mengaruhi baris pertama pada paragraf. Jika kita masukkan negatif, maka terlihat baris pertama pada paragraf akan semakin ke kiri. Bila semakin besar maka semakin ke kanan, dan bila semakin kecil maka semakin ke kiri. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatur spacing paragraf. Agar terlihat pengaruhnya, sebelumnya kita harus memberi kalimat lain, memberi paragraf lain terlebih dahulu. Pertama, kita pilih terlebih dahulu paragraf yang akan kita atur. Lalu pada panel paragraf terlihat 2 simbol paling bawah ini. Ini merupakan add space before paragraph, dan yang ini merupakan add space after paragraph. Kita akan mengatur add space before paragraph sebanyak 5 poin. Nah, terlihat jarak antar paragrafnya bertambah. Lalu kita akan memberi nilai 5 juga pada add space after paragraph. Nah, untuk yang ini, paragraf yang dimaksud adalah add space before paragraph yang kedua. Lalu kalau yang ini, add space after paragraph merupakan paragraf yang pertama.